Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah amin. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti sekarang ini. Kemudian selawat beriringan salam juga tidak bosan kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihadiahkan kepada junjungan umat yang baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batang Kapas, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SMA Batang Kapas, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak hebat SMA Negeri 1 Batang Kapas. Pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara, di mana pada kesempatan ini calon guru penggerak kita akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk mengawali kegiatan ini, kita minta kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena diberi keberkahan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini yang kita hormati kepada Pak Polri sebagai moderatornya tadi, kemudian ada 3 orang guru penggerak kita yang akan melakukan diseminasi kepada kita semua terkait dengan budaya positif. Mungkin hal-hal ini sudah didapatkan oleh Bapak Ibu hebat yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, sehingga kita yang belum Bapak Ibu berhaklah untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa budaya positif inilah itu sudah mencakup semua nilai-nilai kebajikan, kebiasaan, keyakinan yang kita lakukan di sekolah secara bersama-sama, baik itu peserta didik, kita sebagai guru, pegawai, untuk mencapai nilai-nilai dan tujuan yang sudah ada di profil pelajar Pancasila. Intinya budaya positif ini menyesuaikan dengan yang ada di sekolah kita, potensi, kemudian kondisi-kondisi yang ada, yang intinya adalah memang hasilnya nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi sudah sepatutnya lah kita mendengar apa-apa yang menjadi ide-ide atau inovasi-inovasi dari
kawan-kawan kita di guru penggerak ini yang akan disampaikan kepada kita nanti. Untuk itu sesi ini adalah sesi yang sangat bermanfaat untuk kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak yang ada di depan ini nanti menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang lain untuk diterapkan di ruang kelas maupun nanti di rumahnya masing-masing. Kenapa kita sebut di rumah Bapak Ibu? Karena bagi kita yang sudah punya anak, gitu ya, nah nilai-nilai budaya positif ini wajib kita ketahui. Pola-pola kita menerapkan budaya positif ini wajib kita ketahui. Nanti ada bentuk-bentuknya ya, ada yang posisi hukum dan manajer dan segala macam. Kemudian ada prinsip-prinsipnya. Nah kita akan mendengarkan hal-hal itu gitu. Jadi ketika kita menghadapi situasi-situasi anak ini seperti ini, kita posisinya seperti apa yang tepatnya? Nah, akan kita lihat nanti ataupun bentuk-bentuk budaya positif yang akan dikembangkan oleh teman-teman kita. Intinya terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang sudah mendesimasikan ilmunya. Mudah-mudahan ini berlaku selanjutnya. Artinya apa-apa yang sudah didapatkan harusnya berbagilah kepada teman-teman selagi itu hal yang baik. Nah, mungkin sedikit saja arahan dan sambutannya. Semoga nanti berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita ini. Untuk pembukaan kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta kepada Bu Sestri Mayulianti untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini. Dipersilakan kepada Ibu Sestri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih telah ikut membersamai saya, telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Batanghapus. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di ruangan yang baik ini dalam kegiatan pembuatan aksi nyata modul 1.4 saya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaum yang akhir. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang diseminasi budaya positif yang saya pelajari selama pendidikan guru penggerak angkatan 11 selama ini. Di sini saya akan memaparkan modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, marilah sama-sama kita mempraktekkan senyum 30 detik. Untuk Bapak Ibu semua yang akan berdiri. Setelah berdiri, mohon untuk saling berhadapan sama teman sebelahnya. Nah, jangan senyum dulu. Nanti ketika saya bilang tersenyum, baru Bapak Ibu saling
yang manis. Nah, 1, 2, 3, silakan tersenyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan kita tersenyum tadi, semoga aura positif dan semangat pagi masih terjalin sampai sore ini. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa hal, yaitu apakah Bapak Ibu setuju dengan opsi yang saya sampaikan ini. Yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas kalau pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Kira-kira atas dasar apa kalau memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang mau berpartisipasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Sri telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan kenapa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Karena semua siswa tidak sama, ada siswa yang ketika diberi hukuman dia berubah, dan ada juga siswa yang ketika diberi hukuman dia tidak berubah. Maka hukuman ini selayaknya diberikan kepada semua siswa agar mendisiplinkan, agar tidak mengulangi kembali kesalahan yang dia lakukan. Segitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vega, super sekali. Tepuk tangan untuk Bu Vega. Opsi kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah dengan kita memberikan hadiah kepada peserta didik kita menjanjikan kalau kita mampu mendapat nilai 10 ketika ujian harian akan Ibu beri kado? Menurut Bapak Ibu, meningkatkah prestasi siswa dengan seperti itu? Meningkat? Meningkat? Meningkat. Ya, sebagian ada yang meningkat, yang termasuk salah satu peningkatan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah kita sebagai seorang pendidik dituntut untuk mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah di dalam kelas kita? Kita dituntut untuk membantu mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Yang keempat, yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Selain kita sebagai seorang pendidik, kita juga dituntut untuk menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi kakak, menjadi ibu untuk peserta didik kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Lanjut, yaitu apa sih sebenarnya budaya positif itu? Budaya positif itu yaitu salah satu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Nah, adapun konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yang pertama yaitu disiplin positif. Sekolah kita harus mempunyai disiplin sehingga sekolah bisa menghasilkan siswa-siswa yang memiliki disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk kepada pemateri yang kita sampaikan, terlebih dahulu kita harus membuat kesepakatan kelas selama proses pembelajaran.
Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai makhluk sosial tentunya kita mempunyai kebutuhan dasar. Yang keempat posisi kontrol seorang guru, dan yang kelima itu segitiga restitusi. Cobalah buka. Nah, ini ada sedikit ilusi tentang Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Tugas Anda adalah mengepal salah satu teman Anda. Nah, salah satu kalian sepakati dulu, Bapak Ibu, untuk menyepakati siapa yang mengepal dan siapa yang membuka. Nah, coba Anda bayangkan bahwa dalam menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda perlu menjaga kepala tangan Anda itu sekuat mungkin sehingga tidak bisa dibuka oleh teman Anda. Nah, tugasnya yaitu teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda tersebut. Silakan Bapak Ibu mencoba. Ada yang bisa membuka kepala tangan temannya? Boleh dengan cara apa saja, yang penting kita mampu membuka kepala tangan teman kita. Ada yang bisa? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam semangat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada pemahaman berikutnya yaitu tentang pergeseran paradigma teori konten oleh Dr. William Glasser. Nah, menurut dokter ini, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini Bapak Ibu ada dua kolom yaitu stimulus respon dan stimulus kontrol. Realitanya kebutuhan kita sebagai makhluk individu, kebutuhan kita itu sama, tapi nyatanya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Contohnya, ini ada mic ini pegang ini mic ini, kita melihat ini sama kan? Sama mic, tapi nyatanya setiap memiliki gambar yang berbeda tentang mic ini. Fungsi setiap mic ini berbeda jika kita pandang dengan sudut pandang kita masing-masing. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Nah, kita tidak bisa memaksakan orang berpandangan sama dengan kita karena setiap orang itu memiliki pandangan mereka masing-masing. Yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan.
Nah, kita melakukan sesuatu itu, baik itu yang kita lakukan salah, tentunya kita mempunyai tujuan atas dasar apa kita melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya tidak satupun orang bisa mengontrol saya, mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulusnya. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang atau kalah. Nyatanya setiap manusia kita selalu berpikir ingin menang. Itulah stimulus respon dan teori kontrol. Kita lanjut, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini memang kesadaran peserta didik untuk sadar akan disiplin yang sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal dari disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu mandiri. Siswa kita diharapkan untuk mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Setiap kita pasti tidak ingin kena hukum, kan? Kita ingin selalu dipuji atas segala tindakan yang kita lakukan. Itu salah satu sifat manusia. Kita berharap akan mendapat imbalan atau penghargaan dari apa yang kita lakukan. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ada identitas gagal yaitu hukumannya. Di sini ada identitas sukses, ada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah, murid atau seorang anak yang tersakiti, anak tidak. Nah, ketika kita anak merasa tersakiti, dia merasa tidak nyaman. Restitusinya murid akan mendapatkan penguatan. Jadi kita sebagai guru harus memberikan penguatan kepada peserta didik kita yang merasa tersakiti jika ada temannya membuli mereka. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berubah hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Konsekuensi atau hukuman.
Nah, di dalam proses pembelajaran kita, mungkin saya salah satu guru mungkin pernah memberi hukuman ketika peserta didik saya terlambat masuk kelas. Nah, di sini yang pertama contoh hukumannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil temannya. Lari berkeliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pembelajaran PJOK. Di sini dihukum oleh penghargaan, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari diri atau intrinsik. Nah, oleh penghargaan ini, ketika kita menjanjikan suatu penghargaan, suatu hadiah kepada peserta didik kita, ketika dia mampu menjawab soal undangan dengan benar, makanya dia merasa bangga dia mendapatkan penghargaan. Tapi ketika itu tidak semua guru menerapkan seperti itu, maka akan ada timbul perbandingan antara guru oleh peserta didik, dan ketika dia mendapatkan nilainya yang tidak sempurna seperti sebelumnya, dia akan merasa kecewa. Semangat Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya sudah mulai loyo ya. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong ikuti perkataan saya. Nama ice breakingnya yaitu Tapuk Santiang. Tapuk Santiang. Jadi Bapak Ibu diminta untuk bertapuk. Nah, kalau bertapuk itu semangat kan Bapak Ibu. Nah, ikuti gerakan tangan saya Bapak Ibu. Tapuk Santiang. Ampu suwo, ampu kida, dua Santiang. Oke, ulang lagi Bapak Ibu, kurang semangat. Nah, 1, 2, 3. Tapuk Santiang. Ampu suwo, ampu kida, dua ampu Santiang. Oke, untuk kita semua. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencobakan ice breaking Tapuk Santiang ini di kelas Bapak Ibu semua. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan sama peraturan kelas? Kita sebagai pendidik harus tahu membedakan antara peraturan dan kesepakatan kelas. Nah, yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Ini merupakan peraturan yang ketika kita langgar, kita akan mendapatkan konsekuensi. Nah, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Nah, kesepakatan ini sama-sama kita sepakati sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru
dan bersifat satu arah. Itu pembeda antara kesepakatan dan peraturan kelas. Kalau kesepakatan itu dibuat oleh peserta didik dan disepakati secara bersama, sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah ataupun pendidik ataupun gurunya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, sebelum proses pembelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Apa saja kesepakatan kelas kita hari ini? Silakan Ananda sebutkan apa-apa yang boleh dan tidak boleh selama proses pembelajaran kita berlangsung. Itu model kesepakatan kelasnya. Nah, lalu kita catat semua masukan dari teman-teman peserta didik. Apa yang disampaikan oleh peserta didik kita, kalau ada dia yang negatif, kita ubah menjadi positif. Yang tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Setelah disebutkan semua keyakinan kelas oleh peserta didik kita baca kembali, kita ulas kembali apakah sesuai, apakah cocok kesepakatan kelas itu kita sepakati saat sebelum proses pembelajaran dimulai. Di sini ada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini sebelumnya kita sudah pernah juga memahami di platform Merdeka Belajar ini tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi penghukum, ada posisi pembuat masalah, ada posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Berikut contoh video posisi kontrol oleh yang dapat kita simak. Terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari awal jadi dia apa Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang penggagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat
tetap gak senja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah Bapak Ibu 5 posisi yang dapat kita lihat. Coba kita bayangkan kembali, selama kita menjadi peserta didik, di antara kelima posisi tadi, mana yang sering kita lakukan sebagai seorang pendidik? Bapak Ibu, mana yang sering Bapak Ibu, tanpa Ibu sadari, Bapak Ibu melakukan satu di antara 5 posisi itu yang paling sering di dalam kelas? Penghukum. Nah, kita sebagai pendidik tanpa kita sadari, setelah kita memahami 5 posisi tadi, kita sering melakukan posisi penghukum, di mana terkadang kita sering menghadik, kita sering menunjuk peserta didik kita, kita sering terkadang kita ada hukuman fisik, contohnya mencubit. Nah, ketika ada peserta didik kita yang mau atau berbicara ketika kita menyampaikan materi di depan kelas, dia berbicara tanpa kita sadari, kita mendatangi peserta didik kita lalu kita mencubit. Nah, dampaknya ternyata posisi yang penghukum ini sangat berdampak tidak baik oleh peserta didik kita, yaitu anak atau peserta didik kita merasa dendam kepada kita karena tadi kita mencubit dia. Yang kedua, dia tidak lagi menyukai kita karena ibu itu pemberang biasanya. Nah, ibu itu pemici, terkadang mereka dapet lo awak galak, jadi nak ibu pemici jadinya kan. Nah, itu dampak negatif dari posisi penghukum. Adapun posisi pembuat masa bersalah yaitu suara lembut namun menyalahkan siswa. Ini terkadang juga sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Kok kalian tak lambe juo, kok ibu nang kane bangi di ibu kepala sekolah. Terkadang tanpa kita sadari, kita juga sering mengatakan kepada peserta didik kita seperti itu. Nah, dampaknya peserta didik kita merasa bersalah, dia merasa rendah diri dan tidak menarik lagi. Yang ketiga, posisi teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan peserta didik kita. Kita bersifat ramah,
kita bercanda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya peserta didik kita bergantung kepada kita. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Nah, karena kita selalu menyelamatkan peserta didik kita dari kesalahannya, nah dia mengakibatkan dia bergantung kepada kita. Dia tidak lagi percaya diri dengan dirinya sendiri. Yang kelima, posisi pemantau. Nah, pada posisi ini nada bicara kita, ekspresi kita datar, identitas kita berhasil, pemantau tetap memantau dan siswa diberi sanksi. Nah, dampak dari posisi pemantau ini yang pertama, hukuman diberi tanpa melihat nilai dan kebajikannya. Ya, jadi siswa itu tidak sepenuh hati menjadi seorang peserta didik. Nah, yang kelima ini ada posisi manajer. Nah, posisi ini yang sebenarnya harus kita terapkan sebagai seorang pendidik, yaitu kita harus bersuara netral. Yang kedua, menciptakan identitas positif atau kita harus berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Nah, dampak positif dari posisi manajer ini yaitu murid akan menjadi mandiri, yang mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi dan dia merasa percaya diri atas keberhasilan yang dia dapatkan. Sebagai seorang manusia, kita memiliki kebutuhan dasar kita yang pertama yaitu bertahan hidup atau fisiologis. Kita sebagai manusia harus mampu bertahan hidup di era globalisasi yang rumit ini, ya kan? Semakin hari, tahun ke tahun, akan banyak sekali masalah yang akan kita hadapi. Jadi kita sebagai manusia harus mampu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai manusia berharap adanya orang menyayangi kita adanya orang bisa menerima kita dengan segala kekurangan kita. Dan penguasaan yang pertama, yang harusnya itu kita harus mampu menguasai diri kita sendiri. Karena kita tidak akan mampu menguasai orang, maka kita harus mampu menguasai diri kita. Yang keempat, kebebasan. Kita bisa bebas menentukan jalan hidup kita masing-masing. Dan yang kelima, kesenangan. Kita berharap atau kita wajib untuk bahagia. Bahagia itulah kunci hidup kita selain bertahan hidup. Nah, di sini aku senang main kejaran dengan ibu guru. Itu seru sekali. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dunia berkualitas. Nah, di dalam dunia berkualitas ini kita harus tahu siapa orang yang penting dalam hidup kita. Nah, sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, tentunya pasangan hidup kita adalah orang yang paling penting dalam hidup kita selain orang tua kita, kan? Nah, yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita. Kalau Anda menjadi seorang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan dalam diri Anda. Nah, kita sebagai manusia, kita harus memiliki sifat yang kita inginkan. Ingin kita menjadi seperti apa? Apa pencapaian yang Anda lakukan dan bisa kita banggakan? Pekerjaan ideal apa bagi Anda?
Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda bisa merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, dari kita mulai sudah berpikir, kita bahasa apa sebenarnya tujuan hidup kita. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu kita punya alasan mengapa kita melakukan itu. Sebegitulah Bapak Ibu pemaparan mengenai disiplin positif pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mampu sampai saat ini membersamai saya pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya tutup, untuk Bapak Ibu, salah satu dari kita untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu. Ke depan Bapak Irfan. Bapak Vega, silakan. Kalau berdua nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kesempatan sore hari ini untuk saya merefleksikan pada kegiatan kita hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Sebelum itu kita harus memahami apa itu diseminasi. Diseminasi merupakan proses penyebaran. Penyebaran yaitu penyebaran informasi, penyebaran pengetahuan, dan penyebaran inovasi. Dan pada kegiatan kita pada sore hari ini, kita melakukan penyebaran ilmu pengetahuan mengenai diseminasi budaya positif, di mana kita sebagai seorang guru kita harus memahami apa itu budaya positif dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik di dalam kelas. Selain itu tujuannya agar informasi atau inovasi ini dapat diketahui, dipahami, dan diadaptasi oleh khalayak ramai, bukan hanya kita saja. Selanjutnya, dalam budaya positif ini mengandung unsur kontrol eksternal dan internal maupun intrinsik dan ekstrinsik, di mana ada perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti contohnya, semua orang melihat hal yang sama. Namun setelah adanya teori kontrol, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berarti pada diri kita masing-masing, kita pasti melihat sesuatu berbeda-beda. Kita memiliki pandangan yang tidak sama. Selanjutnya, dalam pemaparan materi hari ini ada 5 posisi pendidik. Yang pertama itu posisi penghukum, di mana posisi penghukum ini dapat kita simpulkan menjadi posisi yang bersifat negatif, di mana bersifat negatif kita menghakimi peserta didik dan membuat peserta didik itu menjadi dendam dan tidak menyukai mata pelajaran yang kita ampuh. Selanjutnya yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah ini nadanya begitu lembut namun menyakiti hati para muridnya. Kalau dalam bahasa Minang manusia kejatuh. Kalau selanjutnya yaitu posisi teman. Posisi teman ini menjadi posisi yang positif. Namun apabila dibiarkan posisi teman ini selalu kita merasa dimanfaatkan oleh peserta didik. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Kalau posisi pemantau ini berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana posisi manajer ini
membimbing murid atau peserta didik agar menjadi disiplin. Baiklah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali, tepuk tangan untuk Ibu Reza. Satu lagi redaksinya, silakan Bapak Ibu. Oh, silakan Bapak Irfan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sesri atas kesempatan yang telah diberikan. Refleksi kita pada hari ini, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Sesri sudah memaparkan dari panjang lebar kepada audiens, kepada kita bersama atas pemaparan estimasi budaya positif yang sangat luar biasa. Nah, dari kami pribadi dapat disimpulkan bahwa refleksi pada hari ini adalah kami mengetahui apa-apa saja poin-poin penting pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami tidak mengetahui apa itu diskriminasi budaya positif. Dengan adanya pemaparan dari Ibu pemateri kita pada hari ini, Ibu Sesri, kami mengetahui poin-poin penting yang dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami maupun diaplikasikan di dalam ruangan kelas. Mungkin terima kasih sekali lagi kepada Ibu dan juga terima kasih kepada kita bersama sudah berjuang sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.